Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Nah, ini pembahasan fasal terakhir dari kitab Takrib. Mugi-mugi bisa khatam saged istiqomah ke ngaji kitab selanjutnya. Mugi-mugi awak dhewe selama mulai awal sampai akhir niki Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita. Qalu faslun utawi kikono fasal suci. Tabire fasal wa ida asoba asayyidu ammatahu. Qalu wa ida asoba lan ing dalem nalikane wati. Wati ku jima atau berhubungan intim. Ai wati dalam syariat tegese wati. Sapa asayyidu sapa sayyid ammatahu ing budak wadone sayyid. Fawadho'at mongko nglairake sapa amat ma ing perkara tabayan ingkang pertelo bihi ing dalem ma apa syai'un suwiji-wiji bayane ma min khalqi adamin saking kedadiane anak Adam. Jadi ngeten, ketika dalam suatu budak, dalam seorang budak perempuan itu dijima atau hubungan intim dengan sayyidnya. Jadi misalkan Zaid punya budak Fatimah, terus berhubungan intim. Ternyata lahirlah seorang anak namanya Umar misalkan. Maka statusnya iki budake bagaimana? Nah, haruma mongko haram alaihi ing atase sayyid bai'uha apa adol amat. Warahnuha lan gadekake amat wahibatu lan hibah amat atau memberikan amat. Hibah itu aweh. Tapi dalam konteks ini ketika nantinya ada seorang Zaid atau Sayyid kok menjima budaknya atau Fatimah, terus lahirlah seorang anak, maka statusnya Fatimah alias budak Zaid iki tidak boleh dijual, tidak boleh digadekan, tidak boleh dihibahkan, diberikan kepada orang lain, tidak boleh. Jadi status budak itu statusnya bisa dijual belikan, bisa digadekan, bahkan bisa diberikan, bahkan bisa diwaris. Nah, seperti harta modelnya. Tapi di sisi lain orang yang punya budak bisa menjual belikan budak dan juga bisa menjima atau berhubungan intim dengan budaknya, layaknya suami istri. Nah, pertanyaannya di sini, ketika nantinya Sayyid kok berhubungan intim dengan budaknya, lahirlah seorang anak. Terus statusnya budak ini, Fatimah ini bagaimana? Oh, ternyata dalam kitab ini statusnya tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh digadekan, tidak boleh dihibahkan. Nah, ini namanya budak mustauladah. Lah terus bagaimana ini yang diperbolehkan? Wajazalan wenang lahu kedue sayyid apa at-tasarruf apa tasarruf fiha ing dalem amat. Tasarruf yang bagaimana yang diperbolehkan? Bil istikhdami kelawan amrih laden. Pertama, wal wat'i lan wati atau jima. Ketika sayyidnya itu sudah berhubungan intim dengan budaknya dan melahirkan seorang anak, maka statusnya budak tersebut itu hanya diperbolehkan tasarruf yang hubungannya karo istikhdam atau amrih laden. Jadi misalkan sayyidnya itu Zaid itu sudah berhubungan intim dan punya anak iki mau, maka Zaid hanya boleh istikhdam dengan Fatimah iki mau. Jadi disuruh-suruh amrih laden ku boleh. Misalkan disuruh masak, disuruh isah-isah atau nyuci pakaiannya Zaid, itu boleh-boleh saja. Lah itu istikhdam boleh-boleh saja. Yang penting jangan dijual budak iki mau. Wal wat'i dijima maleh monggo silakan. 2 kali 3 kali monggo silakan. Karena statusnya budak itu seperti istrinya sendiri, boleh dijima, boleh dikumpuli iki mau. Cuman yang penting dalam keadaan suci, tidak haid ya. Wa idza matalan ing dalam nalikane mati sapa asayyidu sapa sayyid atakot mongko merdeka sapa amat min ra'si malihi saking pucuke bondone sayyid. Kapan qoblat duyuni ing dalam sedurunge pira-pira utang wal wasaya lan pira-pira wasiat. Ketika sayyidnya meninggal. Nah, ini uniknya budak mustauladah dengan budak lainnya.
Nek budak mustauladah iku Fatimah, seorang budak dijima atau dikumpuli karo Zaid alias sayyidnya. Lahirlah seorang anak. Lah itu namanya Fatimah budak mustauladah. Lah kemerdekaannya dia itu ketika sayyidnya meninggal. Nah, setelah dikumpuli punya anak, ternyata 5 tahun kemudian sayyidnya meninggal Zaid. Maka status Fatimah mustauladah ini merdeka. Tapi dengan catatan itu nanti tetap sebelum hutang-hutangnya dan wasiat dari Zaid mau. Jadi nek punya hutang, punya wasiat itu beda lagi mau kasusnya mau. Jadi tetap yang namanya utang ku yo harus dibayar, wasiat juga harus mau. Wa waladua utawi anake mustauladah. Utawa anake amat mau min ghairihi saking liyane sayyid. Nah, biman zilatiha iku tetep kelawan panggonane mustauladah. Ketika nantinya misalkan budake mustauladah iki misalkan Fatimah iki jima berhubungan intim zina misalkan dengan misalkan Muhammad. Maka status anak yang lahir ini anak yang lahir dari selain sayyid berarti selain Zaid. Jadi Fatimah budak terus berhubungan intim dengan lainnya. Maka statusnya biman zilatia tetap menempati statusnya mustauladah. Makanya di situ fal waladu alladzi waladatu lisaiti ya'tiku bimotihi tetap nantinya bisa merdeka dengan kematian seorang sayyid. Waman asoba, waman utawi sapane wasoba iku lamun jima ai wati ategese wati atau jima sapa man amata ghairihi ing budak wadone sakliyane man. Oleh jima asoba mau binikahin kelawan nikah. Dengan sebuah pernikahan dia menjima atau berhubungan intim budaknya Zaid misalkan. Fal waladu mongko utawi anak minha saking amat iku mamlukun iku den miliki li sayyidiha kedue sayyite amat. Ketika nantinya seorang Zaid punya budak yang namanya Fatimah. Lah budak iki ternyata dinikahkan. Jadi Fatimah belum pernah dijima Zaid, terus dinikahno dengan Muhammad. Nah, ini kan berarti status Fatimah dengan Muhammad kan halal, wong suami istri. Cuman statusnya Fatimah masih budak. Lah, ketika sudah berhubungan intim secara pernikahan dan anak yang lahir dari Fatimah ini maka mamlukun li sayyidia itu miliknya sayyid. Berarti miliknya Zaid. Jadi statusnya anak yang lahir kok budak, tapi budak yang dimiliki oleh Zaid ki mau. Wa in asoba lamun jima sapa man ha ing amat goirihi bi syubhatin kelawan syubhat fawaladun mongko utawi anak minha saking amat ki mau hurun iku merdeka wa alaihi lan iku tetep ing ngatasé man qimatuhu utawi aji kertone walad li sayyidi maring sayyid. Jadi nantinya ketika ada seorang Muhammad yang jima dengan Fatimah, padahal Fatimah ini budake Zaid, tapi dijima oleh Muhammad. Tapi jimanya bukan sebab nikah, bukan sebab sayyid, tapi syubhat. Syubhat ini apa? Dia ini salah. Contohnya apa? Kadoni anak amatuhu. Kadoni anak amatuhu. Misalkan Muhammad berada dalam satu rumah dengan Fatimah. Fatimah budake Zaid. Nah, dalam satu rumah itu ternyata ada Fatimah budak Zaid, terus ada Muhammad dan ada istrinya Muhammad. Dan juga ada Zaid, 4 orang berarti. Lah, ternyata listrik mati. Lah, dalam kasus listrik mati iki ternyata Muhammad ikun jima atau berhubungan intim, dia mengira bahwa yang dijima itu adalah istrinya sendiri. Tapi ternyata Fatimah budak Zaid. Lah sing budak Zaid dia tidak kok menjerit atau menolak, tidak, karena dia mengira itu adalah sayyidnya atau Zaid. Mau saking menikmati mungkin ki mau. Jadi
kasus permasalahannya ini, apa wati syubhat atau jima secara syubhat ini, misalkan dalam kondisi listrik mati. Jadi dia itu tidak sengaja, iki budak wong ya tidak, mesti dia menduga bahwa ini misalkan istrinya sendiri. Muhammad mengira sing dijima itu istrinya sendiri, tapi ternyata yang dijima itu adalah budaknya si Zaid. Sedangkan budak Zaid Fatimah iki mau ternyata dia mengira yang jima dia itu adalah Sayyidnya sendiri. Bareng listriknya urip, loh ternyata ketahuan bahwa itu adalah wati syubhat. Nah, makanya ketika berhubungan intim ditanyai dulu itu istrinya siapa, itu wanita ini apakah dia halal atau tidak untuk dirinya. Jangan langsung main ini sebuah pelajaran Nah, ketika terjadi demikian bagaimana? Fawalatun min harhurun, anak yang lahir dari keduanya hubungan intim itu statusnya merdeka, bukan budak. Tapi wale kimatulis sayyidi, tapi nanti laki-laki yang jima ini berarti Muhammad yang jima secara syubhat ini nanti memberikan kimah kepada Sayyid. Yo ngei duit lah berapa kimahnya iki mau. Karena apa? Sudah menjadikan anak ini jadi merdeka. Nah, makanya nantinya itu memberikan kimah atau uang misalkan berapa juta kepada Sayyid atau Zaid pemilik budaknya iki mau. Nah, itu seperti itu. Dan dalam pernikahan pun juga ada namanya syubhat. Syubhat itu, jadi tidak harus dalam budak. Syubhat itu memang terjadi. Misalkan dalam satu rumah ada dua laki-laki, ada dua perempuan. Lah ternyata salah sasaran. Yang satu mengira itu adalah pasangannya, tapi ternyata tidak. Dalam kondisi listrik mati. Anak yang lahir bagaimana? Lah ini juga masalah nantinya. Makanya ketika jima berhubungan intim itu ceklah dulu. Meskipun toh itu dalam listrik mati, tanyakan dulu itu istri yang halal atau istrinya orang lain. Karena kemungkinan saja bisa saja itu salah sasaran mau. Yang perempuan malah diam saja karena menikmati mungkin mau. Qaluhu wa in malaka al amat. Wa in malaka lamun miliki sapa wong al amata ing budak al mutlaqata ingkang mutlak. Ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono nikalan itku lam tasir mengkora dadi sapa amat waladin iku walad lahu kedue man atau saya tadi bil wati sebab wati ning divinikahi ing dalam nikah. Lah terus piye wasorot lan dadi sapa amat waladin iku walad lahu kedue Said bil wati sebab wati bisyubati kelawan syubhat ala ahadil qaulain ala ahadil qaulaini ing atase salah sijine pendapat loro. Nah, ini juga ada kasus nantinya budak amat itu dimiliki, nantinya apakah itu statusnya walad bil wat'i fin nikah atau walad bil wat'i bisyubhah. Jadi dalam pernikahan itu kan memang dihalalkan jima seorang perempuan. Begitupun juga ketika seorang memiliki budak itu juga halal. Tapi dalam kondisi syubhat. Nah ini juga repot nantinya tadi. Syubhat mungkin di zaman sekarang mungkin ya enggak terlalu jarang terjadi. Nah zaman dulu kan belum ada listrik. Jadi kemungkinan syubhatnya masih besar kemungkinannya. Kalau sekarang sudah banyak listrik. Misalkan pun listrik mati masih ada lampu-lampu yang otomatis. Iku mau bisa ngecas iki mau. Jadi kemungkinan itu syubhat itu jarang sekali iki mau. Dan nantinya kalau syubhat juga bermasalahnya di situ anak yang lahir bagaimana statusnya merdeka atau tidak. Terus statusnya budak yang dijima tadi apakah jenenge statusnya walad bil wat'i bisyubhah atau tidak. Nah iku. Yang penting pembahasan pasal terakhir ini pembahasan budak mugi-mugi saged bermanfaat barokah, saged istiqomah ke ngaji kitab yang selanjutnya. Meskipun di zaman sekarang tidak ada budak, tapi kita belajar budak ini mengharapkan ridho rahmate Gusti Allah. Walhamdu tawi sekabehane puji lillah iku tetep kedue Allah Rabbil alamin ingkang mengerani pira-pira alam kabeh. Semoga segala puji milik Allah Rabbil Alamina yang merajai seluruh alam.